Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Pak. Harap kalian dalam keadaan baik-baik. Silakan dulu. Terima kasih. Sudah makan? Sudah. Oke. Jadi kalau datang sekolah atau mulai dan aktivitas itu utamakan makanan. Iya, Pak. Karena untuk tubuh kita itu butuh energi untuk lebih fit supaya terhindar dari segala penyakit. Sudah berdoa? Belum, Pak. Oke. Saya yang bisa membawakan kita dalam doa. Oke, kalian silakan. Teman-teman, mari kita berdiri. Bapak Guru dan teman-teman mari kita berdoa dengan Bapak dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terbilang Tuhan Yesus Santa Maria Bunda Allah Bapa sini sekarang. Oke, sekarang kita buat kakek ibu sudah membawakan kita dalam doa. Oke, anak-anak, supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan semangat. Siapa yang bisa membuat suasana kelas itu lebih ramai lebih senang saat proses pembelajaran? Contohnya yel atau speaking. Siapa yang bisa pimpin? Saya, Pak. Oke. Oke, silakan berdiri. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambaikan, tinggu digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan, kaki lambai-lambai, tinggu digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, kita dulu. Sudah semangat? Semangat, Pak. Bapak mau tanya dulu. Siap? Kalian siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Siap, Pak. Siap. Oke, terima kasih anak-anak ya. Anak-anak, di sini Bapak mau menunjukkan sebuah gambar. Mau tanya dulu, siapa yang tahu ini gambar apa? Garuda Pancasila, Pak. Gambar Pancasila dengan apa ya? Lambang dari sebuah Pancasila. Pancasila. Siapa yang tahu definisi atau pengertian dari Garuda Pancasila itu? Ada saya, Pak. Ada lambang negara, Pak. Lambang negara. Itu di? Lambang negara. Oke, terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Jawaban kalian itu sangat bagus, tapi kurang kurang tepat. Bukan kurang tepat sih, tepat tapi kurang lengkap untuk atas pertanyaan, atas jawabannya. Jadi Garuda Pancasila simbol atau simbol dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Jadi di Pancasila ini adalah
ketum lambang dari negara kita Pancasila di Indonesia, di mana dalam nilai-nilai dalam Pancasila ini terdapat 5 nilai-nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak, hari ini kita mempelajari tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mau tanya dulu, siapa yang tahu sila pertama? Silakan dengan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Tuhan Yang Maha Esa. Coba berikan cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan. Sila Pancasila yang pasal 1 itu yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dengan contoh kehidupan sehari-hari itu rajin berdoa pada hari Minggu, hormati agama orang lain, itu sudah Pak. Mungkin ada lagi Bibi? Oke, terima kasih buat jadi banyak sekali ya cara kita menerapkan sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu tadi seharusnya tadi menghormati perbedaan antara agama Islam, antara agama. Contohnya kakak Ifrit beragama Kristen dan kakak Febri beragama Islam. Antara kakak Febri dengan kakak Ifrit itu harus saling menghormati ya, antara agama. Jangan saling mengejek antara agama, karena itu melanggar nilai yang pertama Pancasila, itu ketuhanan yang Maha Esa. Salah satunya juga berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, ya. Sudah ngerti? Sudah. Oke. Yang kedua, sila yang kedua. Siapa yang bisa sebut sila kedua? Apa? Satu Indonesia. Yang lain? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, silakan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba contoh dalam sehari-hari itu saling hormati atau saling bergotong royong dalam sebuah kegiatan, Pak. Ya, begini ya. Tentang buat Febri dulu. Langsung jawabannya. Ada yang lain mungkin dari Febri? Bisa, Pak. Saling bekerjasama. Saling bekerjasama. Oke. Sila kedua tadi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ini hidup dalam sebuah, kalau contohnya dalam sebuah masyarakat, dalam lingkungan sekolah, kita harus menunjukkan sikap yang baik terhadap sesama orang supaya orang itu tidak membenci kita atau tidak marah dengan kita. Oleh karena itu kita harus menerapkan sebaik-baiknya mungkin nilai dari sila kedua dalam Pancasila ini. Oke. Yang ketiga, sila yang ketiga. Satu Indonesia. Coba berikan contoh penerapannya.
contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Oke, satu contoh ya. Dalam sebuah masyarakat, jika kalian, contohnya dalam kehidupan sekolah, jika guru memberikan tugas untuk bekerja dalam sebuah kelompok. Nah, di situ kalian harus berpartisipasi atau mengikuti atau aktif dalam kerja kelompok tersebut. Jika ada teman-teman kalian yang tidak bisa menjawab tidak bisa. Oke, di sini Bapak memberikan contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dari Pancasila. Contohnya dalam kehidupan sekolah, jika guru memberikan tugas kelompok pada kalian untuk contohnya membersihkan lingkungan sekolah. Nah, di situ kalian harus bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu yaitu membersihkan lingkungan sekolah. Nah, di situ kalian sudah menunjukkan atau kalian sudah menerapkan nilai ketiga yaitu persatuan Indonesia dari Pancasila. Oke. Siapa yang tahu sila keempat dari Pancasila? Siapa? Ya. Kerajaan dipimpin oleh lima kebijaksanaan dan kebijaksanaan. Kerajaan yang dipimpin. Oke. Febri, nilai keempat dari Pancasila. Oke, terima kasih. Kita buat Febri dulu. Coba kalian berikan salah satu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Saling bergotong royong dalam sebuah kegiatan di masyarakat maupun di sekolah. Saling bergotong royong. Yang lain? Saling bergotong royong. Saya lain ke Febri? Mungkin ada lagi ke Febri? Tidak ada Pak. Oke. Oke, jadi cara penerapan sila keempat dalam Pancasila yaitu saya coba ambil contohnya. Contohnya kalian dalam sebuah kelas, kakak Ifrit yang menjadi calon ketua kelas. Nah, kakak Febri dan teman-teman harus berpartisipasi untuk memilih kakak Ifrit, harus mendukung kakak Ifrit. Nah, jika sudah terpilih dari kelas, kakak Ifrit harus memimpin pada kelasnya semaksimal mungkin, sebaiknya mungkin, supaya tidak ada kendala dalam kelas, tidak ada ribut, tidak ada berantem, gitu ya. Itu nilai Pancasila yang sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Sudah mengerti? Oke. Yang kelima. Sila yang kelima. Siapa bisa sebut sila yang kelima? Febri, silakan. Karena saya bagi Indonesia. Oke, keadilan tentang kita Febri. Coba kita diberikan salah satu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Harus hidup adil. Oke. Kenapa kita harus hidup adil dalam masyarakat, dalam lingkungan sekolah? Kenapa kita harus hidup adil? Tahu? Karena kita ini hidup bergantung dengan orang lain. Kalau kita tidak adil dalam hidup dalam masyarakat, maka
dampaknya terhadap kita itu sangat banyak ya. Yang pertama kita diusir oleh orang, yang kedua kita dijauhi oleh orang, yang ketiga kita dijauhi oleh orang ya. Jadi itu ya. Sudah mengerti? Oke. Bapak ingin mengetes kalian dulu ya atas materi yang Bapak berikan. Tes pemahaman kalian. Apa yang kalian mengerti tentang pembelajaran kita pada hari ini? Atau coba berikan salah satu kesimpulan atas pembelajaran kita pada pelajaran ini. Kita tahu? Ya. Coba belajar lagi tentang mengenai Pancasila ini. Oke, selanjutnya penerapan Pancasila dalam kehidupan lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan rumah. Siapa yang bisa sebutkan penerapan sila ke-1 dalam lingkungan rumah? Penerapan sila ke-1 Pancasila dalam kehidupan rumah. Tidak tahu. Oke. Jadi penerapan sila ke-1 dalam lingkungan rumah itu, pertama itu berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa bersama keluarga. Siapa yang pernah melakukan itu di rumah kalian? Saya kalau Silakan. Pernah? pernah Waktu pas malamnya itu besok mau hari Minggu. Kami berdoa sebelum makan untuk berdoa bersama. Sebelum makan dan selesai makan. Kalau soal untuk berdoa tidur kami itu soal pribadi kan. Ya. Siapa yang tadi malam? Siapa yang berdoa sebelum tidur dan sudah bangun tidur? Sebelum tidur saya berdoa. Kalau bangun tidur tidak berdoa? Tidak, Pak. Kenapa tidak berdoa? Gara-gara kalau terlambat bangun malam di sekolah. Kenapa terlambat bangun? Tidak tahu juga, Pak. Mete. Tidak mesti juga, Pak. Jangan mete. Kalau mete itu sangat berbahaya buat kesehatan kita, terutama fisik kita. Oke, yang kedua, coba anak-anak berikan salah satu penerapan sila kedua dalam kehidupan rumah atau dalam kehidupan keluarga. Sebutkan sila kedua dulu. Adalah sosial politik Rakyat Indonesia. Bukan, sila kelima KTP. Coba pikirkan lagi sila kedua. Karena itu sila pertama. Manusia yang adil dan beradab. Oke. Ya coba kakak berikan salah satu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap adil, terus sikap adil dengan siapa? Dengan orang itu siapa? Dengan saudara tahu orang tua ya. Yang kedua, harus Menghormati orang tua. menghormati orang tua. Kemanusiaan yang adil dan beradab, harus hidup beradab dalam rumah tangga ya, bukan dalam keluarga ya.
rumah tangga itu sudah jadi solusi. Oke, sila ketiga, cara penerapan sila ketiga dalam kehidupan keluarga atau dalam rumah. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Bekerja sama. Contohnya bekerja sama dalam hal apa? Membersihkan rumah. Jadi dalam jika bekerja sama keluarganya ingin membersihkan rumah harus bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Tujuannya itu adalah membersihkan rumah. Jadi terhindar dari segala penyakit. Oke, yang kedua, kerajaan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Seperti contoh dalam kelas, Pak, yaitu ketua kelas untuk memimpin anggotanya dalam satu kelas. Kalau dalam kehidupan rumah, yaitu ayah, Pak, sebagai contohnya pimpin dalam sebuah keluarga. Oke, yang lain diberi. Tangan buat PVC dulu. Oke, terima kasih PVC. Dalam sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan rumah. Coba teman-teman berikan salah satu contoh penerapannya. Hidup adil dalam keluarga, Pak. Dalam keluarga, Entah itu adik maupun kakak dalam satu keluarga itu saling menghargai, menghormati, ada hidup adil. Apa yang kita punya, contohnya Kakak Evit mempunyai makanan atau makanan ringan, contohnya permen, 2 permen. Kakak mempunyai 2 permen dan adik dari kakak Evit ini tidak mempunyai permen. Maka di situ kakak Evit harus bagi dengan adik. Oke, terima kasih. Ternyata kalian sudah menerapkan ya nilai Pancasila ini dalam kehidupan rumah. Oke, dalam kehidupan sekolah, coba teman-teman berikan salah satu contoh penerapan dalam kehidupan sekolah nilai Pancasila, yaitu nilai pertama ketuhanan dan Yang Maha Esa. menghormati agama lain. Menghormati agama lain. Terus berdoa sebelum pelajaran. Kalian sudah menerapkan itu enggak dalam kehidupan sekolah? Sudah, Pak. Kita awal tadi berdoa, Pak. Oke, terima kasih. Yang kedua, yang kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Coba berikan salah satu contohnya. Tahu? Itu menolong teman saat kesulitan atau kebingungan belajar. Jika satu contoh ya, jika kakak Evit contohnya ibu guru atau bapak guru memberikan tugas kepada kalian pada kakak Evit dan kakak Febri. Kakak Febri yang bingung dengan tugas apa yang bapak berikan. Nah, kalau kakak Febri mengerti dengan tugas yang bapak berikan. Nah, di situ kakak Evit harus membantu Febri supaya Febri tidak terkongkong. Oke, yang ketiga, sila yang ketiga. Siapa yang tahu? Persatuan Indonesia. Coba berikan salah satu contohnya dalam kehidupan rumah. Bukan kehidupan sekolah.
lingkungan sekolah. Ya, membersihkan lingkungan sekolah. Oke, apa yang kalian bersihkan di situ? Kerja bakti, sampah ya, adalah sampah yang kalian bersihkan. Jika kalian bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk membersihkan lingkungan, maka lingkungan sekolah itu akan bersih dan proses pembelajaran kita itu sangat efektif, sangat lancar tanpa ada kendala. Oke, sila yang keempat. Sila yang keempat. Kerangkatan yang dipimpin oleh teman. Kerangkatan yang dipimpin. Oke. Coba kakak ke Ubi memberikan salah satu contoh penerapan dalam kehidupan sekolah. Sebagai contoh dalam sebuah ketua OSIS Pak. Yes. Ketua OSIS mengatur semua dalam lingkungan sekolah. Oke, terima kasih untuk kakak dulu. Contoh sederhananya, karena dalam SD itu tidak ada yang namanya OSIS. Ya, contoh sederhananya itu, jadi jika kakak untuk mencalonkan diri menjadi ketua kelas, maka kakak Febri dan teman-teman lainnya akan memilih dan berpartisipasi untuk memilih untuk menjadi ketua kelas. Oke, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba berikan salah satu contohnya, contoh penerapannya. Bukan salah satu sih, apa yang kalian coba berikan. Coba pikirkan penerapan nilai yang kelima ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sekolah. Sorry, bagi teman jika ada jajan. Jajan, yang kedua. Ada lagi? Jika teman kesulitan dalam proses kerja tugas kita cuma bantu. Ya, yang pertama kita nanti. Soalnya kesulitan dalam Oke, dan contoh sederhana saja. Jika teman tidak ada saat proses pembelajaran tidak mempunyai berpoin, maka di situ jika kalian ada berpoin, maka di situ kalian meminjamkan teman itu berpoin. Di situ kalian menunjukkan menerapkan nilai sila yang kedua dalam sila yang kelima dalam kehidupan sekolah. Oke. Kita lihat teman-teman tidak semangat untuk proses untuk belajar ya. Jadi saling memijit apa ini. Coba harap kiri kanan. Kakak Bibi memegang bahunya Kakak Bibi, lalu saya memegangnya bahunya Kakak Bibi sambil pijit. Segar. Oke, gantian. Segar. Oke, terima kasih. Silakan, terima kasih Kak Desi. Ya, Pak. Oke, kita lanjut. Penerapan nilai dalam kehidupan masyarakat juga. Yang pertama, Tuhan yang Maha Esa. Berdoa sebelum ada kegiatan dalam masyarakat. Berdoa sebelum ada kegiatan dalam masyarakat. Yang kedua, yang lain. Harus makan. Yang lain. Tidur. Oke. Tadi jawaban dari teman itu sangat luar biasa. Bapak ingin menambahkan jawabannya. Jadi penerapan nilai pasal 1 ini dalam masyarakat itu, kalian pernah mengikuti misa atau berdoa giliran? Pernah? Nah,
itu salah satu contoh penerapan nilai K1 dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, manusia yang tidak beradab. oke, contoh penerapannya ke ini. Contohnya di masyarakat itu, kalau jika tetangga itu susah, kita harus membantu. Harus membantu. Yang lain. Ya, jadi contoh penerapan dalam kehidupan masyarakat itu, utama yang sudah kedua ini, itu harus sikap yang etika baik dalam kehidupan masyarakat. Itu salah satu contohnya. Habis itu hidup adil, terus hidup beradab, jangan biadab ya, harus hidup beradab dalam kehidupan masyarakat. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Coba berikan salah satu contoh Kevin dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan Indonesia. Kalian pernah mengikuti gotong royong dalam sebuah gotong royong dengan masyarakat? Contohnya gotong royong apa? Bekerja sama apa? Bekerja sama dalam sebuah kegiatan yaitu bersih kerja bakti di lapangan di masyarakat. Nah itu penerapan nilai yang ketiga dalam kehidupan bermasyarakat ya. Kalian sudah pokoknya dari 5 sila itu kalian sudah menerapkan dalam kehidupan masyarakat, sekolah maupun rumah. Tapi kalian tidak sadarkan itu ya. Makanya saya Bapak berikan supaya kalian tahu apa yang kalian lakukan itu termasuk dalam penerapan dalam nilai Pancasila. Oke, yang keempat. Kerajaan dan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawarah berkeadilan. Oke, cara penerapannya bagaimana? Seperti di masyarakat itu Pak, dalam konteks umum adalah itu kepala desa atau betul desa yang harus ikut musyawarah memilih. seperti Toteno Pak. Toteno, oh ya Toteno. Lanjut. Oke, yang lain. Kalau ada kegiatan itu yang turun tangan itu ada Toteno. Oke, menarik gitu. Jadi pada intinya itu harus bermusyawarah, hidup bermusyawarah dalam sebuah masyarakat. Oke, sila yang kelima. Kakak Bibi sudah menguap. Dari sila yang kelima. Dan Kakak Bibi coba Kakak Bibi berikan menyebut sila kelima. Ya ulang. Oke, cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kakak Bibi bisa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Kakak Bibi? Ya, salah satu contohnya teman-teman ya, dalam kehidupan keadilan harus hidup adil dalam bermasyarakat. Apa yang kita punya dan orang lain tidak punya, maka di situ kita akan memberikan apa yang kita punya terhadap masyarakat, terhadap orang lain yang kita punya. Contohnya apa ya? Contohnya seperti Kakak Febri tidak mempunyai uang untuk membeli sesuatu atau membeli buku. Nah, Kakak Febri mempunyai lebih uang. Maka di situ Kakak Febri harus apa? Beri pinjaman, memberikan minjamkan uang dan kalau ada uang harus ada. Gitu ya. Oke.
Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada pagi ini? Siapa yang memberikan kesimpulan? Oke, saya tahu. Jadi Bapak coba memberikan kesimpulan. Jadi nilai Pancasila itu seperti aturan hidup kita ya, yang bisa kita lakukan di mana saja, di rumah, sekolah, ataupun di masyarakat. Nah, Pancasila itu sebuah aturan hidupnya kita, baik dalam lingkungan sekolah, masyarakat, maupun rumah atau keluarga kita. Jadi memang selama ini kita sudah melakukan nilai-nilai Pancasila, penerapan nilai-nilai Pancasila, tapi kita tidak pernah sadar bahwa yang kita lakukan itu termasuk penerapan nilai Pancasila. Itu makanya Bapak membawakan materi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari supaya anak-anak mengerti apa yang kalian lakukan. Ya? Paham? Oke, paham. Oke, pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Bapak harap apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat kalian pelajari juga di rumah, dimanapun kalian berada. Jangan lupa harus menerapkan nilai-nilai Pancasila ya. Oke. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak memberikan tugas kepada kalian, ya. Coba Indonesia, sebutkan 5 nilai Pancasila dan dan cara penerapannya dalam kehidupan masyarakat, sekolah dan keluarga. Sudah? Coba baca ulang ke kelas. Sebutkan nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi tugas ini dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, yaitu minggu depan. Oke. Karena kita tadi membuka pembelajaran kita dengan quality speaking, maka menutupi pembelajaran pada pagi hari ini itu dengan berdoa dan speaking. Pertama itu berdoa. Yang bisa bikin doa, silakan. Kakak yang beri, jangan perlu tunjuk-tunjuk, percaya diri itu penting. Oke, yang berikutnya speaking. Siapa yang membawa kita untuk pembelajaran kita dengan speaking? Oke, saya percayakan kepada Kevin. Terus semangat saja, karena saya pernah lihat Kevin pas di pengumuman, Kevin memimpin dia dengan terus semangat. Coba ulang Kevin. Terus semangat. 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 Oke, terima kasih. Silakan dulu. Terima kasih. Ya, jadi gitu ya. Jangan lupa tugas, kita akan tugas untuk menambah nilai kalian. Sebelum pulang, jangan lupa rapikan kelas karena besok kalian masih sekolah. Terima kasih ya. Sampai
Sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.